Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 4 Pulung Selapan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pulung Selapan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru TU beserta staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, berkumpulnya kita di ruang guru ini dalam rangka menyaksikan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pulung Selapan, yang ketiga pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Ibu Martanti Ruwaini, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya doa, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Juarsa, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan guru SMP Negeri 4 Pulung Selapan ini dalam rangka diseminasi budaya positif EGP Angkatan 11, yang dalam hal ini akan disampaikan nanti oleh Ibu Martanti Ruwaini. Rawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman, yang syafaatnya nanti kita nantikan di hari yaumil akhir nanti. Bapak Ibu guru dan staf TU yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi langkah kita dalam membuat perubahan, kemajuan dan perubahan di SMP Negeri 4 Pulung Selapan ini, di mana kesempatan kita untuk dapat mendengarkan dan melihat penyampaian materi tentang budaya positif ini, di mana di dalamnya nanti ada posisi kontrol, segitiga restitusi dan lainnya yang menurut saya sangat penting dan harus dimiliki kompetensi ini kepada seluruh guru dan staf, ya. Tidak hanya guru dan pegawai TU, tata usaha juga bisa menerapkan ini kepada anak-anak nanti ataupun pada dirinya sendiri. Untuk itu kami berharap ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat mudah meresapi, menerima materi yang akan disampaikan nanti sehingga kita dapat mengimplementasikannya di dalam kegiatan belajar kita ke depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 kepada Ibu Martanti Ruwaini, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih atas kehadiran Bapak, Ibu Guru, beserta staf dan jajarannya untuk menghadiri di siang hari ini presentasi saya atau pemaparan materi saya diseminasi budaya positif di negeri 48. Di sini ada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif disusun oleh saya yang di mata tiru ini. Kemudian di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari 8 konsep inti budaya positif ini akan saya bahas atau saya rincikan penjelasannya satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Budaya positif atau ekosistem positif. Di sini kita menganalogikan seorang guru. Seorang guru itu adalah diibaratkan seorang petani. Di dalam hakikatnya, seorang petani itu yang menanam padi, misalnya yang dapat menuntut tumbuhnya padi. Seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Di sini kita analogikan kita sebagai guru. Kita dari awal mendidik anak-anak kita dari mulai belum bisa membaca sampai bisa membaca, kemudian bisa memahami apa arti-arti materi-materi yang akan kita ajarkan. Kita impikan 10 tahun yang akan datang anak-anak kita itu bisa membangun atau mengisi posisi penting di segi pelayanan publik atau dari segi ilmu pemerintahan. Anak-anak kita atau anak-anak didik kita itu bisa menggantikan salah satunya sebagai contoh posisi kita sebagai guru. Harapan kita adalah anak-anak yang akan kita didik itu akan bertumbuh sukses di masa depannya yang akan datang. Itulah yang dinamakan budaya positif atau ekosistem positif. Kemudian perubahan paradigma. Di sini ada satu contoh kegiatan kita melakukan kepalan tangan. Di sini kita bayangkan saja Bapak Ibu guru. Kita mengepalkan tangan antara di posisi A dan posisi B. Kita berpasangan ke teman kita masing-masing. Di sini kita bayangkan saja, sobekkan secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita, letakkan di salah satu tangan kita, dan kemudian digenggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta kita memberikan benda tersebut. Bisa saya minta tolong teman-teman atau rekan-rekan guru berhadapan dengan temannya satu porsi. Kita bayangkan menyobek kertas, kemudian menuliskan sesuatu yang sangat berharga, entah itu berbentuk barang atau keluarga, sesuatu yang paling penting di kehidupan kita. Itu posisi A. Posisi B,
seolah-olah sebagai peminta. Jadi apapun segala usaha memaksakan diri atau memaksakan sesuatu itu terlepas dari temannya yang A tadi. Saya anggap sudah selesai. Kemudian kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Di sini kita analogikan 10 tahun atau 15 tahun ke depan untuk anak-anak didik kita. Kalau posisi kita sekarang kita di kelas menengah pertama, anak-anak didik kita posisikan menanamkan suatu materi atau pembelajaran itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Yuk. Di sini perubahan paradigma. Tadi sudah rekan-rekan guru sudah mempraktekkan. Jadi apa yang terjadi? Saya analogikan siswa-siswa kita 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Jika kita sebagai pendidik atau sebagai guru mendidik anak-anak kita dengan benar sesuai dengan profil Pancasila, insya Allah 10 tahun ke depan mereka tidak akan memaksakan kehendaknya atau menyingkirkan teman-teman seperjuangannya untuk mendapatkan posisi atau karir yang lebih penting. Mereka akan bersaing dengan sehat. Di situ dia analogikan menggenggam tangan itu. Jadi mereka konsisten, yang si A ini tidak akan melepaskan apapun, akan dipertahankannya sesuatu yang sangat berharga itu tanpa bujuk rayu dari si B. Jadi si A ini komitmen ke depannya, kita analogikan siswa kita akan konsisten melakukan pekerjaan itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian selain yang ketiga, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Nah, sudah sedikit saya jelaskan yang tadi. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita atau siswa kita, baik dari tingkah laku yang menyimpang atau kurang berkenan di sekolah kita, melanggar disiplin atau peraturan sekolah, kita akan mengarahkannya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini kita sebagai guru jangan bukan terlalu menghukum siswa itu. Ada cara-caranya tersendiri atau teori-teorinya tersendiri. Kita panggil siswa tersebut ke ruangan kita, jangan memberikan kata-kata yang kasar di depan teman-temannya atau di hadapan guru-guru yang lain. Itu akan mengecilkan semangat siswa tersebut. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di situ tadi kita analogikan yang B, yang genggaman tangan tadi. Jadi orang dewasa bisa dengan sekuat tenaga bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Jadi kita harapkan ke depannya untuk siswa kita jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan kita sendiri atau kemampuan siswa tersebut yang di luar nalar kita. Umpamanya entah itu jangan salah mereka memaksakan kehendaknya sendiri, itu dilarang. Kemudian di perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Di sini bisa kita mengontrol seseorang. Nah, di sini ada dua, stimulus respon, kemudian ciri-ciri teori kontrol. Nah, di stimulus respon ini salah satunya adalah kita mencoba mengubah agar orang
berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di stimulus respon ini seolah-olah kita memaksakan kehendak untuk mengubah pandangan orang itu sama dengan pandangan kita. Nah, untuk penyelesaiannya di teori kontrol bahwa semua orang berhak mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi kita harus menghormatinya dan menghargainya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau stimulus kontrol, dia hukumnya pakem. Kalau salah tetap salah. Nah, balik lagi kita ada solusi yang kedua. Poin yang kedua di teori kontrol bahwa setiap perilaku kesalahan itu tidak semuanya salah. Pasti ada suatu alasannya. Mengapa kita analogikan siswa kita, mengapa siswa kita itu melakukan kesalahan? Pasti kita cari dulu solusinya itu apa, tujuannya itu apa. Nah, salah satu contohnya di siswa kita, mungkin siswa kita itu butuh perhatian dari bapak ibu gurunya di sekolah karena di lingkungan keluarganya merasa kurang nyaman. Salah satu contohnya ada anak yang broken home, jadi mereka pelarinya di sekolah minta perhatian kita sebagai guru-gurunya. Kemudian ke poin ketiga, di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di stimulus respon ini kita kasih contoh lagi ke anak-anak didik kita, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita sebagai guru di stimulus kontrol bisa mengontrol anak-anak didik saya, anak-anak didik kita. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita tidak bisa mengontrol anak didik kita itu selama 24 jam. Di sekolah oke, kita bisa mengontrolnya, dia menjadi baik, menurun, sopan santun dijaga. Tapi di luar sekolah kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Jadi kembali lagi ke diri anak masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini anak-anak didik kita mungkin banyak terjadi di kasus-kasus, mudah-mudahan tidak di sekolah kita, yang contohnya saya bisa mengontrol orang lain itu, anak-anak bisa mengontrol teman-temannya yang lain dalam hal yang negatif. Contohnya umpamanya bully, yang lagi marak sekarang ini. Jadi di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain itu. Jadi anak-anak walaupun diancam dari temannya, dia bisa mempertahankan apa itu haknya. Itu di teori kontrol. Kemudian stimulus respon. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus kontrol, anak-anak itu memaksakan kehendaknya. Entah itu gagal atau tidak, dia wajib memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, kita kasih ada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita sebagai guru ada poin A, poin B. Jika ada anak melakukan hal-hal yang merugikan temannya atau membahayakan temannya, maka akibatnya apa, resikonya apa. Jadi kita kasih pandangan-pandangan yang baik. Kemudian yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi anak-anak kita itu entah dia salah, entah dia menang, itu harus benar kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori
contoh punya pandangan berbeda, model berpikir menang-menang. Di sini diartikan anak itu harus kita sebagai guru mendidik berpikir secara benar, melakukan tindakan yang tepat, dan sekarang kewajibannya sebagai siswa melaksanakan tugas-tugas apa yang kita perintahkan di kelas, mengerjakan mata pelajaran yang masuk kelas sesuai tepat waktu dan melaksanakan pembelajaran sesuai bagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif. Apa makna disiplin itu? Mungkin saya kira semua rekan-rekan guru sudah tahu apa yang dimaksud disebut makna disiplin itu. Di sini saya akan jelaskan sepintas. Disiplin berasal dari kata atau bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Diartikan di sini nama orang itu Pak, bukan arti yang Sokrates dan Plato itu. Plato itu adalah murid Sokrates. Jadi seorang orang Yunani atau orang Latin itu seorang guru Sokrates kemudian mempunyai murid Plato itu mengikuti apa yang diajarkan dari Sokrates itu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang apa yang dia hargai. Jadi segala sesuatu tujuan apa yang kita ajarkan kepada siswa itu suatu saat akan menuai hasil yang akan dituai dari siswa tersebut jika ia akan belajar sungguh-sungguh. Kemudian pada dasarnya pada budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Di sini sering kita lihat setiap hari anak-anak kita yang namanya disiplin itu salah satu contohnya tentang pakaian. Mereka itu merasa berat sekali mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Sering melanggar aturan, entah itu kaos kaki, entah itu memakai sepatu dan pakaian-pakaian lainnya. Jadi kecenderungan kita atau solusi yang kita hadapi sebagai pendidik ini, bagaimana anak-anak itu mencintai aturan-aturan yang kita buat di sekolah ini, agar tumbuh suatu saat dia juga menanamkan kedisiplinan itu di dunia kerjanya 10 tahun yang akan datang. Nah, baik itu dari segi waktu, ketepatan waktu mereka datang untuk bekerja, itu kita bimbing dari sekarang. Jadi saya analogikan jika anak-anak itu mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang sering molor datang di tempat kerjanya, mungkin di sekolahnya itu sering molor juga waktu dia sekolah datang ke sekolah. Jadi terbawa-bawa di dunia kerjanya. Jadi kita harapkan sebagai pendidik, lakukanlah memanajemen waktu itu dengan tepat. Biar anak-anak kita juga bisa mencontoh kita. Suatu saat mereka juga akan bekerja. Jadi pengalaman mereka untuk datang tepat waktu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi kita sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak didik kita.
Jadi tidak ada membeda-bedakan ras, golongan maupun agama, semuanya sama. Entah itu siswa kita pintar, kurang pintar, atau lambat dalam menerima pelajaran, kita pandang atau kita lakukan dengan sama. Kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Nah, di nilai-nilai kebajikan universal tadi, kita mempunyai perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan. Kita sebagai guru pasti punya impian atau tujuan terhadap anak-anak didik kita. Entah kalau umpamanya pelajaran bahasa Indonesia, jadi anak-anak kita didik dengan bahasa yang benar. Walaupun tingkah laku bersegenap berkolaborasi, dari segi agama juga kita didik dengan baik. Saya percaya semua mata pelajaran itu guru-gurunya membawa motivasi hal-hal yang positif bagi anak-anak kita. Kemudian di nilai-nilai kebajikan universal berikutnya, kita saling mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi kita sebagai pendidik dapat menggali nilai-nilai kebajikan itu, memotivasi anak-anak umpamanya kurang dalam pelajaran tertentu, jadi kita cari apa masalah anak-anak itu, kenapa kurang tertarik di pelajaran kita. Kita bicara perlakukanlah anak-anak itu seperti bukan teman. Kita pendekatannya lebih progresif ke anak-anak, bukan lagi zaman dahulu kita guru itu harus tetap benar, belum tentu. Jadi apa yang penyebab anak-anak itu entah itu kebandelan, entah itu kurang menerima apa yang kita ajarkan di kelas, itu pasti ada penyebabnya. Jadi kita sama-sama mencari solusinya dan kita tanyakan kepada anak tersebut apa penyebabnya. Nah, dari penjelasan saya tentang nilai-nilai kebajikan ini dapat kita rangkumkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil Pancasila. Nah, di profil Pancasila ini ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya yakin di setiap sekolah akan ditanamkan ilmu ketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, entah dari agama apapun, di setiap sekolah pasti ditanamkan. Kemudian mandiri, anak-anak itu dituntut supaya mandiri. Guru hanya perantara ataupun hantar anak-anak untuk menuju kesuksesannya di masa depan. Kita hanya memberikan pandangan. Jadi kreativitas anak ditentukan oleh anak-anak itu sendiri. Kemudian bernalar kritis juga, kebinekaan global. Di sini diartikan anak-anak itu harus ditanamkan saling menghormati teman satu ke teman yang lainnya, walaupun berbeda-beda dari segi agama maupun suku dan golongan. Kemudian bergotong royong. Di sini dapat kita contohkan anak-anak jika ada yang sakit, guru-gurunya bisa memberikan pengertian harus membesuk temannya yang sakit ataupun orang tuanya yang sakit. Kemudian kreatif, jadi anak-anak itu dituntut untuk berkreativitas
Apalagi sekarang di kelas sekolah kita sudah ada kelas 7 kurikulum merdeka. Di sini sangat ditekankan kreativitas anak-anak. Teori motivasi hukuman dan penghargaan. Pada tahap ini, teori motivasi dan hukuman penghargaan ada suatu pertanyaan setuju atau tidak setuju. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaan ke-1. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pertanyaan keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Nah, saya minta pendapatnya untuk pertanyaan nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu Guru? Tidak. Nah, kita simpan dulu, nanti penyelesaiannya di slide selanjutnya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Itu setuju atau tidak setuju? Setuju. Baiklah, kita simpan dulu untuk pertanyaannya, jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Kita skip dulu. Penyelesaiannya nanti di slide selanjutnya. Dan yang terakhir, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Di slide ini ada penyelesaiannya. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Di langkah-langkah yang pertanyaan tadi kita bahas terlebih dahulu. 1, untuk menghindar ketidaknyamanan hukuman. Yang pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini tergolong motivasi eksternal atau motivasi di luar diri anak-anak tersebut. Kemudian kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal di luar diri anak-anak atau rekan guru-guru di SMP 4 Turung Selapan ini. Nah, jika kita melakukan salah satu contoh motivasi eksternal ini, kita melakukan sesuatu itu ada rewardnya. Jadi apapun tindak laku kita harus ada rewardnya. Itu dinamakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi internal. Nah, di motivasi internal ini dapat diartikan menghargai diri sendiri. Salah satu contohnya, pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi timbul kesadaran diri sendiri. Saya contohkan untuk siswa kita. Jika itu disiplin, mulai tertanam di dirinya, tidak perlu kita menekankan lagi ke siswa-siswa tersebut. Mereka sudah ada timbul kesadaran di diri mereka masing-masing tentang motivasi internal ini. Pasti tujuannya positif atau mengandung kebaikan. Kemudian di sini ada gambar Ki Hajar Dewantara yang kita ambil kutipannya adalah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Di sini bukan artinya bebas lepas Bapak Ibu Guru. Jadi anak-anak boleh memberikan ide-ide yang baik, ide-ide
kita hanya menuntun apakah itu baik dan tidak, ada resikonya atau tidak. Itu tujuan kurikulum kita sekarang ini. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dan pemberian penghargaan. Nah, dari empat pertanyaan tadi berarti semuanya entah itu hukuman, entah untuk itu penghargaan, itu kalau bisa bukan kami atau saya menggurui dilarang, kita alihkan dengan hal-hal yang positif lainnya. Kalau kita selalu memberi, entah itu anak-anak tersebut membawa salah satu contohnya umpamanya membersihkan kelas, kita beri, nah nanti kamu saya beri nilai A. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya bukan panggilan jiwanya membersihkan kelas, tapi ingin mendapatkan nilai itu. Jika kita tidak memberikan nilai, pasti anak-anak tersebut malas, itu tidak punya aku nilai. Nah, jadi kalau bisa mulai dari sekarang kita kurangi iming-iming hadiah itu membawa hal-hal yang negatif bagi anak-anak ke depannya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan sama dengan hukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga sangat tidak efektif. Nah, di sini penghargaan bisa merusak hubungan. Jika kita tidak memberikan reward, anak-anak yang sudah terbiasa kita beri hadiah, entah itu nilai, entah itu berbentuk barang. Jika kita tidak memberikan hadiah, umpamanya dia hari ini membersihkan kelas, itu akan membuat ibu itu tidak pernah lagi memberikan saya hadiah, entah itu sebagai contoh pena umpamanya. Jadi kita kurangi penghargaan yang berbentuk materi ataupun pujian, kita alihkan ke hal-hal yang positif yang lainnya. Itu kita sebagai contoh, bagus kelas ini sudah bersih, entah kita alihkan ke agama, kebersihan itu sebagian dari iman. Anak-anak akan suatu saat akan menuai hasil baiknya ke depan, akan mendapatkan pahala, kurang lebih seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi semakin sering kita dulu memberikan penghargaan, semakin malas anak-anak itu melakukan hal-hal kebaikan jika kita tidak memberikan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau kita berikan penghargaan atau reward, anak-anak itu malas berpikir. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ini adalah mengurangi motivasi individu diri anak-anak tersebut. Jika gurunya tidak memberikan hadiah atau tidak memberikan pujian itu juga termasuk reward atau penghargaan Bapak Ibu guru. Tidak harus hadiah itu berbentuk barang. Jadi anak-anak itu kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang kita berikan jika tidak ada imbalannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang
pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita tanamkan sebagai guru, kita tanamkan ke diri kita mempunyai rasa ulas kasih kepada anak-anak didik kita, semuanya sama. Kemudian kesenangan. Di sini kesenangan juga kita tanamkan kepada anak didik kita supaya senang ikut belajar di kelas dengan materi apa yang kita ajarkan. Tentunya kita akan membuat metode-metode atau alat-alat peraga yang menarik agar anak-anak tersebut bisa termotivasi untuk belajar di kelas. Kemudian penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima bertahan hidup. Di sini ada penjelasannya secara step by step. Perilaku siswa: memukul teman yang menghinanya. Kemudian kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, kekuasaan atau power. Pertanyaan pada siswa: apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Di sini sering kita hadapi siswa sering memukul atau menghina temannya yang lain. Yang menghina atau yang memukul itu merasa berkuasa, merasa jagoan dari temannya yang dipukul tersebut. Jadi pertanyaan kita kepada siswa tersebut, apakah dengan hal-hal kekerasan itu bisa dikatakan kita itu kuat atau pintar tanpa melakukan kekerasan? Jadi kita kasih solusi kepada anak-anak tersebut atau nasihat yang baik bahwa kekerasan itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Justru dengan berbicara atau menyelesaikan permasalahan dengan baik akan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi antar temannya tersebut. Kemudian ke perilaku siswa, contoh yang kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Di sini kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, cinta kasih sayang. Di poin 5 kebutuhan kita sebagai manusia tadi ada cinta dan kasih sayang. Contohnya, kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang-orang yang akan suka sama saya. Pertanyaan kepada siswa kita sebagai guru, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Di sini sering kita hadapi siswa-siswa kita sebenarnya tidak terlalu serius, mereka itu menjelek-jelekan temannya yang satu ke teman yang lain sebagai candaan. Tapi yang menerimanya itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang tersinggung. Nah, tugas kita sebagai guru memberikan pengertian, entah itu berbentuk candaan atau serius mereka itu membuli, itu semuanya berakibat tidak baik. Kemudian contoh yang ketiga, perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, di sini juga mungkin tidak ada maksud anak-anak tersebut mendorong-dorong. Sering kalau kita SMP ini jarang yang seperti itu. Mungkin anak-anak SD yang sering saling dorong-mendorong teman satu ke teman yang lainnya. Nah, dianggap anak-anak itu senang kalau kawannya terjatuh. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memberi pengertian sebab dan akibatnya. Jika temannya jatuh, entah itu akan luka, akan lecet, itu merugikan temannya yang terjatuh tersebut. Akibatnya apa? Entah itu luka tergores, akan panjang urusannya atau akibatnya. Jadi jika ingin bermain, bermainlah di level aman.
Jangan menyakiti teman satu dan teman yang lainnya. Kemudian perilaku siswa berikutnya mengganggu di kelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kebebasan. Jadi seorang siswa itu sering kalau kita lagi mengajar pastilah dalam satu kelas itu ada yang usil, mengganggu temannya yang lain. Itu dianggapnya biasa. Sedangkan teman yang tadi yang diganggu tadi dalam hal serius menyimak apa yang dijelaskan oleh gurunya. Akibatnya anak-anak yang diganggu tadi terganggu konsentrasinya. Itu mengganggu, tapi yang mengganggu tadi biasa saja, dianggapnya candaan. Jadi kita sebagai guru menjelaskan hal-hal tersebut. Jika gurunya menjelaskan di depan kelas, semuanya harus mendengarkan dengan tertib apa-apa yang dijelaskan oleh bapak atau ibu gurunya tersebut, agar bisa paham apa-apa yang dipelajari dan yang dijelaskan oleh bapak dan ibu gurunya. Kemudian ada diskusi. Di sini ada 5 posisi kontrol, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif. Kemudian bagaimana perasaan Anda saat itu. Kemudian pertanyaan ketiga, di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana perasaan Anda saat ini. Nah, dari 5 posisi kontrol itu di sini ada penghukum. Yang ke-1, pembuat orang merasa bersalah. Nomor 2, kemudian teman. Ke-4, pemantau. Ke-5, manajer. Nah, di sini dikelompokkan menjadi motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar. Yang termasuk di sini adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Di sini ada 2 jenis, teman atau pemantau, dan yang ketiga identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Di sini termasuk manajer. Nah, di sini akan saya jelaskan secara lebih gamblang. Guru berbuat. Nah, di identitas gagal sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk penghukum di identitas gagal. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Di situ termasuk pembuat orang atau merasa bersalah. Jadi kita tidak boleh melakukan kepada siswa kita dengan kata-kata ibu merasa kecewa nih anak, kelakuan anak-anak seperti itu. Jadi menurunkan percaya diri anak-anak tersebut kalau dia identitas gagal. Kemudian dia identitas berhasil atau sukses, teman. Guru memposisikan siswa itu sebagai teman. Di sini membuatkan alasan untuk muridnya. Jadi siswa itu jangan kita, kalau di sekolah, jangan kita anggap sebagai teman. Ada batasannya, karena bahasa kita melunjak kalau kita terlalu dekat dengan siswa. Jadi ada batas kontrolnya antara siswa dengan guru. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, di sini dari keempat kategori tadi, posisi yang paling baik adalah guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi siswa tersebut kita panggil, kita tanyakan mengapa melakukan hal-hal yang negatif dan penyebabnya apa. Kemudian di guru berkata, di penghukum
Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Di situ ada kata-kata rasakan, jadi berbentuk ancaman. Anak-anak mungkin di depan kita dia takut, kita ancam seperti itu, tapi di belakang kita pasti akan dilakukannya lagi perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian guru berkata, ayo lakukan demi umat. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Kemudian pada posisi pemantau apa peraturannya, kemudian manajer apa yang kita yakini. Nah, di sini ada hasil, ada kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Di situ ada digolongkan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau. Kita posisikan kita sebagai manajer semua. Di sini guru akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri atau memperbaiki sikap-sikap anak-anak tersebut jika melanggar entah itu aturan sekolah, entah aturan kelas yang kita buat. Kemudian ada berapa besar sebuah pesan tersampaikan. Di sini kata-kata 10%, nada suara 35%, non verbal 55%. Kemudian kegiatan nada suara. Tugas kita bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara kelima. Posisi kontrol dengan pasangan Anda, yaitu penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman atau pemandu manajer. Dari kelima kategori tadi saya bisa simpulkan bapak-bapak dan ibu guru bisa memposisikan diri di kelas masing-masing, insya Allah semuanya sebagai manajer atau pemantau. Dari penjelasan saya tadi sudah bisa membedakan antara penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, dan pemantau atau manajer. Insya Allah saya harapkan atau kami harapkan bapak-bapak dan ibu guru di sini sebagai manajer menjadi penyelesaian bagi masalah-masalah anak-anak didik kita yang dihadapinya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Sudah saya jelaskan tadi apa yang sedang kamu kerjakan. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Itu penyelesaiannya di posisi manajer tadi, mengevaluasi apa kesalahan yang dilakukan anak-anak tersebut, kita tanyakan, kemudian membuat penyelesaiannya secara bersama-sama mencari solusi terbaik akan permasalahan anak tersebut agar tidak menimbulkan kekerasan antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Pertanyaannya betul atau salah? Ada yang menjawab betul, ada yang menjawab salah. Kita skip dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, jawabannya adalah salah. Jadi di pertanyaan di keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah sama, itu berbeda. Nah, di sini ada penjelasannya. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Nah, pertanyaan kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul.
ada pertanyaan betul dan salah, jawaban yang benar adalah betul. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Menggunakan helm saat mengendarai motor pasti kita akan selamat jika mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Di sini di keyakinan yang kita angkat adalah menjaga kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif dan hormat. Nah, di sini ada contoh mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh A dan B. Salah satu contohnya menjaga kebersihan sekolah, yang B-nya kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar di kesepakatan B-nya. Dan C, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Kemudian di sini kita analogikan diagram lingkaran peraturan kelas. Kemudian melebar lagi menjadi keyakinan kelas, melebar lebih sedikit jadi lingkungan positif dan budaya positif. Jadi jika peraturan kelas dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akan menjadikan keyakinan kelas menjadi lebih tertib, kemudian terciptanya lingkungan positif dan budaya positif. Kemudian pembahasannya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Di sini ada beberapa poin. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa ada peraturan 3M? Pada zaman COVID dahulu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak lebih kurang 1,5 meter. Kemudian mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya, itu peraturan. Nah, di keyakinan kelasnya adalah pasti tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelasnya menghormati orang lain dari diri sendiri. Peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum mempelajari dimulai. Kemudian keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian keyakinan kita meyakinkan ke siswa tersebut supaya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, tentunya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesabaran. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan siswa tersebut. Kemudian tindakan guru. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ada jawabannya hanya 2, hukuman atau konsekuensi. Di sini menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Di sini termasuk hukuman. Kemudian menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena di sekolah tidak memakai masker, itu juga termasuk hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol, itu juga termasuk konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu
sepatunya tidak berwarna hitam termasuk hukuman. Dan yang terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan dan pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu menyakitkan akan terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang panjang. Kalau hukuman, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan atau keterpaksaan kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Kalau hukuman di kelas, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, itu termasuk konsekuensi. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki suatu hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pembahasannya tentang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini salah satu contohnya, kita sebagai guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Kata-kata berikutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kata guru berikutnya, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kata guru yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan. Seorang guru harus mempunyai validasi tindakan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power atau kekuatan, freedom atau kebebasan. Love and belonging adalah cinta dan ingin memiliki, fun atau survive itu hal-hal yang menyenangkan atau ingin bertahan. Di sini guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Jadi murid-murid harus mempunyai ide-ide atau solusi-solusi yang baik akan problem-problem yang dihadapinya. Kemudian kata guru selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Murid harus melakukan tindakan-tindakan yang positif, dilarang hal-hal yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Salah satunya
contoh memukul temannya. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian perkataan guru yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Pertanyaan ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari ketiga keyakinan segitiga retribusi tadi, anak-anak kita berikan arahan, kita berikan penyelesaiannya, dan kembali lagi tentang keyakinan kelas kita. Tadi kita sepakati, jadi kita tanyakan apa yang dirasakan anak-anak tersebut setelah dari 3 tahap proses segitiga restitusi tadi. Kemudian, nah di sini seorang guru harus menanyakan keyakinan. Nah di sini apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang terakhir ada intervensi 30 detik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya sebutkan 4 poin saja. Apakah kamu ingin berbuat baik, lebih baik? Dan apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan pertanyaan ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau lebih membantu? Dan yang pertanyaan yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaikinya. Jadi setiap kesalahan itu pasti ada penyelesaiannya atau solusinya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi tinggal kita yang memilihnya dengan cara kebaikan atau dengan cara positif maupun dengan cara yang negatif. Tentunya kita sebagai guru mengharapkan penyelesaian itu dengan cara yang positif. Nah, di sini ada salah satu contoh video penyelesaian suatu masalah anak dari pemaparan saya tadi. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada videonya. Kita anggap saja sudah menontonnya. Ada penyelesaian hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik antara guru dan anak-anak didik tersebut yang sudah kita sepakati sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Saya kira demikian hasil pemaparan saya tentang budaya positif yang saya jelaskan ini. Lebih kurang mungkin ada hal-hal yang mengandung kebaikan, mohon kita laksanakan bersama-sama. Jika itu ada kata-kata yang mengandung keburukan atau kurang berkenan, mohon kita perbaiki atau saya sendiri selaku pribadi mengintrospeksi diri. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas dukungan bapak-bapak dan ibu guru hadir pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Marta Tirwa ini dalam budaya positif. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau dapat kita terapkan
kita selaku sebagai guru dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa akan dipimpin oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa sidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi sakaratil maut wa najata wa minan nari wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ausi'ni an ashkura ni'mataka alladzina an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an ma'al solihati wa dalmi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Jadi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.